Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa tahannan wa tafaddal wa takarram ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa ma as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allahi alladzi fatarani rabbil alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian fiqih ibadah dengan kitab Bulughul Maram tentang hadis-hadis hukum hakam seputar zakatul fitrah atau shadaqatul fitr dan salat Id, insyaallah kalau keburu waktunya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-646 dari Sayyiduna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zakatul fitr. Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitr. Fitr itu artinya makan. Jadi zakatul fitri artinya zakat makanan. Sa'an min tamar, ukurannya adalah satu sa' daripada kurma, atau sa'an min syair, atau satu sa' daripada syair itu jelai atau bahasa Malaysia barley. Wa 'alal 'abdi wal hur, satu sa' itu lebih kurang dalam ukuran 0,8 kali 3,5 liter. Alal abdi wal hur, atas baik diwajibkannya kepada hamba maupun yang merdeka. Wadzakari wal untha, diwajibkannya kepada laki-laki dan perempuan. Wasaghiri wal kabir, diwajibkan kepada anak kecil maupun juga yang dewasa. Minal muslimin, dari kalangan orang-orang Islam. Wa amara biha an yu'adda qabla khurujin nasi ila shalah, dan Nabi memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah itu sebelum kita keluar untuk melaksanakan salat Id. Dalam satu hadis ini ada beberapa poin yang disampaikan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar. Yang pertama, berapa ukuran zakat fitrah? Zakat fitrah itu ukurannya yang disepakati ulama adalah menggunakan makanan. Makanannya ukurannya satu sa' daripada kurma ataupun satu sa' daripada jelai, gandum ataupun juga barley. Ini yang disepakati oleh ulama. Pun juga nanti ada riwayat lain sa'an min ta'am, satu sa' daripada makanan. Akhirnya dari sinilah madhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengkiaskan bukan hanya semata-mata dengan kurma, bukan hanya semata-mata dengan gandum, tapi juga dengan makanan-makanan pokok, karena riwayatnya berbeda-beda. Ditambah lagi ada kata sa'an min ta'am, bukan hanya khusus satu jenis atau dua jenis makanan, tapi semua makanan yang dijadikan makanan pokok oleh satu buah suku atau satu buah kaum atau satu buah negeri, maka itu dijadikan standar untuk bayar zakat fitrah. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan harga ataupun dengan uang? Ini baru tempat atau poin yang diperselisihkan oleh ulama. Zakat fitrah dengan uang itu ada sebahagian madhab Imam Abu Hanifah atau madhab Hanafi yang memperbolehkan secara pasti.
sehingga boleh diganti dengan seharga nisab sesuai dengan nisabnya Imam Abu Hanifah yang lebih kurang 3,5 kilo. Kalau di kita hanya 2,5 atau 2,7 kilo, tapi mazhab Imam Abu Hanifah 3,5 kilo. Itu pun juga ukurannya lebih kurang, jenisnya adalah kurma ataupun juga gandum. Tidak ada dalam mazhab Hanafi menggunakan beras. Sekali lagi ya, kalau mazhab Hanafi tidak dikiaskan kepada makanan-makanan pokok seperti halnya mazhab Syafi'i. Maka pendapat yang kedua, pendapat yang pertama mengatakan mau ikut sekalian menggunakan harga duit, maka harus menggunakan juga ukuran dan jenis makanan yang dikeluarkan dalam zakat fitrah mazhab Hanafi. Karena yang memperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah dengan uang itu mazhab Hanafi. Ini pendapat yang lebih hati-hati. Jadi kalau mau pakai uang, ya minimal seharga gandum 3,5 kilo. Kalau pakai kurma terlalu besar, mungkin terlalu berat, maka paling tidak cari di media, bukan sosial, apa, market apa namanya, bukan, jangan sebut merek, kalau di sini nggak boleh pakai merek. Yang market cari di online itu, cari mana gandum yang paling murah tapi layak, sekilonya berapa kali 3,5 kilo, itu hitung sendiri. Kemudian ini pendapat yang lebih hati-hati. Namun ada pendapat yang kedua mengenai masalah zakat harga atau zakat dengan duit, zakat fitrah dengan duit. Ini pun juga sudah difatwakan oleh LBM, Lembaga Bahsul Masail NU. Begitu pula juga sudah difatwakan oleh MUI Pusat sendiri, pun juga difatwakan oleh MUI ataupun juga kumpulan-kumpulan ulama daripada Malaysia dengan jakimnya ataupun juga Brunei. Mereka sudah menyepakati boleh untuk mengeluarkan zakat fitrah dengan uang seharga beras. Nah, ini yang biasanya dipakai. Jadi kalau untuk melihat kasus ataupun juga permasalahan yang sekarang, banyak yang mengeluarkan zakat fitrah tapi dengan harga mazhab Imam Syafi'i atau dengan ukurannya standar mazhab Imam Syafi'i, 2,5 kilogram beras. Ini nggak jadi masalah karena memang sudah difatwakan oleh lembaga resmi negara, diperbolehkan untuk mengeluarkan dengan harga beras. Jelas ya Pak ya? Jadi tidak dianggap talfik ataupun mencampur adukkan antara mazhab dengan mazhab yang tidak diperbolehkan, sebab sudah menjadi fatwa nasional. Tapi baiknya untuk diri kita pribadi, lebih baik kita mengeluarkannya beras juga, uang juga. Jadi kalau anggapannya, kalau pakai beras nanti minyaknya mana? Kalau pakai beras nanti gasnya gimana? Kalau pakai beras nanti baju lebarannya belum dapat, itulah lebih kurang. Banyak sekali kekurangan-kekurangannya. Dari sudut kemanfaatan justru yang lebih membuat mereka tidak lagi meminta-minta, justru dengan menggunakan uang. Kalau masih pakai beras, masih minta-minta mereka. Ntar belum berasnya dijual lagi, ya memang nggak jadi masalah kalau berasnya yang mereka sudah terima, mereka sudah dapat berasnya, terus kemudian dijual lagi, itu nggak jadi masalah. Yang nggak boleh itu berasnya sama panitia diterima, terus beras yang itu dijual kepada orang yang mau bayar zakat, ini jelas nggak boleh. Jadi beras itu juga dijual juga karena orang nggak mau capek-capek gotong-gotong beras. Akhirnya panitia juga nggak mau menyediakan beras. Akhirnya beras orang yang dititipin itu hanya beras titipan. Beras orang yang udah dizakatin sama panitia dijual, kemudian diambil uangnya. Ini tidak diperbolehkan karena memang berasnya bukan punya panitia. Dia hanya sebagai wakil. Kalau mau juga seperti di Hadramaut Yaman, sediakan panitia menyediakan beras, sekalian dia jualan beras, toh juga boleh ngambil untung. Kalau di sana boleh-boleh saja, nggak jadi masalah. Terus kemudian poin yang kedua daripada hadis ini adalah selain daripada objek zakatnya sendiri, maka siapa yang diwajibkan? Di sini disebutkan hamba sahaya dan orang merdeka.
Sepakat ulama katakan hamba sahaya maksudnya adalah diwajibkannya kepada tuannya. Orang yang wajib menafkahi dia, hamba sahaya, dia nggak punya duit, dirinya pun nggak punya diri, dia pun bebas untuk dijual belikan, dia nggak punya harta sama sekali. Sepenuh tubuhnya dan sepenuh semua yang dia miliki, hasil kerjanya, hasil dagangnya hamba sahaya, itu sudah otomatis jadi miliknya tuan. Jadi jelas mau digimanakan zakat ya orang dia nggak punya apa-apa. Yang diwajibkan ini maksudnya adalah tuannya. Maka semua orang yang wajib dinafkahi, dari hadis ini, semua orang yang wajib dinafkahi wajib untuk kita keluarkan zakat fitrah. Nanti pertanyaan berikutnya adalah siapa yang wajib kita nafkahi? Jawabannya ke atas, ke bawah. Yang ke atas ini orang tua, kakek, nenek, terus ke atas dengan syarat mereka tidak mampu untuk lagi mencari nafkah dalam keadaan miskin. Dalam keadaan mereka nggak mampu lagi nyari nafkah, tapi tanahnya di mana-mana, emasnya segudang, jelas ini nggak wajib dinafkahi orang tua yang semacam ini. Terus kemudian ke bawah ini orang tua, anak, cucu dan selanjutnya yang belum balik. Kalau cucu masih ada orang tuanya, orang tua yang wajib menafkahi. Ini cucu yatim, nggak punya ayah, nggak punya ibu yang mampu untuk bekerja. Ada ayahnya tapi ayahnya udah stroke, nggak punya simpenan, nggak punya kekuatan untuk kerja, pun juga kakek masih wajib untuk menafkahi cucunya ke bawah. Begitu juga ke samping itu yang wajib dinafkahi hanya istri. 1, 2, 3, 4 semuanya wajib. Begitu juga ke samping juga adalah termasuk pembantu. Ini hamba saya, ini wajib dinafkahi. Jadi kalau seandainya kita punya pembantu, terus kemudian memang kita yang wajib menafkahi, kita yang wajib menyanggupi keperluan hidupnya, maka wajib dinafkahi. Ini objek atau orang yang diwajibkan untuk dizakat fitrahi. Laki, perempuan, kecil, besar, yang kata ulama kewajiban zakat fitrah ukurannya adalah dia mendapati terbenamnya matahari atau maghrib pada malam hari raya Idul Fitri. Sekali lagi, kalau dia sempat hidup menemukan matahari tenggelam pada malam hari raya Idul Fitri, malam takbiran, maghrib baru meninggal, berarti almarhum, almarhumah wajib dizakat fitrahi. Tapi sebelum detik-detik sebelum maghrib sudah keburu wafat, maka dia tidak wajib dizakat fitrahi karena enggak menemukan maghrib. Waktu maghribnya itu, waktu tenggelam matahari. Begitu juga anak yang baru lahir, kalau seandainya lahirnya setelah maghrib, berarti nggak wajib dizakat fitrahi. Tapi kalau lahirnya sebelum maghrib, sebelum buka puasa hari terakhir, maka wajib untuk dizakat fitrahi. Selanjutnya, kapan waktunya? Nabi memerintahkannya dikeluarkan zakat fitrah itu sebelum kita keluar daripada rumah menuju tempat-tempat dilaksanakan sholat Idul Fitri. Maka ini waktu yang paling afdol, waktu yang paling utama. Nabi SAW itu mengeluarkan zakat fitrahnya ketika beliau pergi mau berangkat ke musola. Musola itu artinya tempat di mana padang tanah lapang yang dilakukan, yang dipakai untuk menggunakan sholat, untuk melakukan sholat Idul Fitri atau kusuf, gerhana atau sholat istisqa. Musola itu bukan masjid. Di zaman Nabi musola itu bukan masjid, tanah kosong. Ini untuk sholat yang rame, sholat Id, istisqa ataupun sholat kusuf, sholat khusus, sholat gerhana, itu namanya musola di zaman Nabi. Jadi sebelum Nabi berangkat ke musola, Nabi sekalian mengeluarkan zakat fitrah. Ini waktu yang paling afdol. Tapi paling boleh mengeluarkan zakat fitrah sejak tanggal 1 Ramadan sudah boleh. Dari awal Ramadan kemarin kita sudah boleh mengeluarkan zakatul fitri atau zakat fitrah. Paling lambat
paling lambat kalau zakat fitrah dilaksanakannya setelah sholat id, kita berangkat sholat id belum bayar zakat fitrah, maka ketika sholat, maka setelah sholat tetap wajib mengeluarkan zakat fitrah, tapi hukumnya makruh. Namun kalau ditunda sampai maghrib hari raya Idul Fitri, maghrib sehari setelahnya, maghribnya pagi sholat id, maghribnya sudah masuk tanggal 2 Syawal, maka hukumnya haram. Menunda zakat fitrah sampai maghribnya belum kebayar juga hukumnya haram, kecuali ada uzur, mungkin hartanya belum sampai, mungkin juga nggak ada, cari-cari siapa yang bisa menerima, nggak ada, ini karena ada uzur. Terus Wali bin Adi wa Daraqutni bisnadin dhaif, di dalam riwayat Daraqutni dan Ibnu Adi dengan sanad yang walaupun dhaif tapi riwayat ini dipakai oleh mazhab Hanafi, aghnuhum 'anit tawaf fi hadzal yaum. Tujuan daripada zakat fitrah kata Nabi, aghnuhum, buat mereka kaya, buat mereka tidak perlu meminta-minta. Ani tawaf, jadi mereka nggak perlu keliling-keliling lagi di hari raya, jangan sampai ada lagi pengemis. Ini sudahnya dikasih masih mengemis lagi di depan tempat Id. Padahal Nabi suruhnya apa? Suruhnya justru zakat fitrah itu dikeluarkan sebelum sholat Id, agar setelah sholat Id jangan adalah, minimal ini hari non pengemis sedunia lah paling tidak. Tidak ada lagi yang minta-minta, nggak ada lagi yang kecerek-kecerek di jalanan, nggak ada lagi yang jadi badut-badut goyang-goyang nggak jelas, ataupun juga di tepi-tepi jalan. Khusus minimal lah saat ketika hari Idul Fitri. Itu tujuan zakat fitrah. Maka kalau itu tujuannya, kata mazhab Hanafi, kalau tujuannya adalah membuat orang lain agar tidak meminta-minta, justru dengan harga, dengan duit itu jauh lebih sesuai dengan tujuan yang Nabi SAW inginkan. Kemudian Nabi SAW katakan, An Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma farada Rasulullah SAW zakat al-fitri. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah. Apa fungsinya? Tuhratan li shaim minal lagwi war rafath. Pensuci. Zakat fitrah itu adalah pembersih bagi orang yang berpuasa daripada lagu, daripada berbuat sia-sia selama berpuasa. Mungkin ada yang nonton ketika puasa kerjaannya main game sampai jadi gamers, ataupun juga nonton sampai jadi nontoners, ataupun juga apalah ngobrol ngalor ngidul nggak jelas, buang-buang waktu misalnya selama bulan puasa atau selama ketika dia berpuasa, lagu, kerjaannya sia-sia. Jangankan yang dosa, sia-sia pun juga itu harus dibersihkan. Karena seakan-akan di mata Nabi berbuat sia-sia ketika puasa itu sangat tidak etis, sehingga perlu dibersihkan dengan zakat fitrah. Kalau nggak dikeluarkan zakat fitrah berarti puasanya nggak mulus. Ada codet di sana, ada compang-camping di sini. Warrafath, dengan kata-kata, pikiran, pandangan yang tidak diperbolehkan. Mungkin terlihat, wah cewek cakep, akhwat kok kayaknya menggiurkan, ataupun juga cowok cakep, innalillahi wa inna ilaihi raji'un misalnya, kemudian ngelihat terus terfikir atau ngobrolin hal-hal yang nggak betul, chat di bulan puasa, ataupun juga chat dengan temannya ngomongnya jorok, atau kadang-kadang stiker porno yang terbuka aurat. Ini namanya rafath. Pensuci dalam ketika puasa, puasanya jadi cacat gara-gara hal-hal tersebut, pensucinya dengan zakat fitrah. Tapi bukan berarti gampang berarti kalau gitu, ada sekarang kita buat aja lah, nggak apa-apa, nanti tinggal disucikan aja dengan zakat fitrah. Itu nantang Allah namanya. Udahnya Allah kasih keringanan, pensucinya sabunnya murah. Iya, ini sabunnya murah hanya dengan 3,5 liter beras atau dengan 2,5 kilogram. Terus kemudian bisa mensucikan puasa 1 bulan. Kayaknya di luar logika. Itu berarti maknanya
Kemurahan Allah lah yang menghapus semua kekurangan-kekurangan puasa kita, bukan dengan zakat fitrahnya semata-mata. Sebab kalau seandainya mau, mestinya untuk menghapus satu hari saja. Nabi bilang, man fatahu syamu yaumin min Ramadan, siapa yang kelewatan satu hari puasa bulan Ramadan, lam yakdihi syamu dahre, maka dia nggak bakal bisa terqadha, nggak bakal bisa terganti dengan puasa 1 tahun. Bahkan sebagian ulama mengartikan 1 masa umurnya nggak bisa keganti dengan untuk menggantikan. Ini hakikat 1 hari bulan puasa itu nggak bisa terganti dengan puasa sepanjang tahun. Berarti kalau ada cacatnya, setidaknya cacat itu bernilai 3 hari. Mungkin ada cacat yang bernilai mengurangi pahala 3 bulan gara-gara cacat 1 hari puasanya. Maknanya kalau sekedar cuma 3,5 liter, murah amat unak sekedar buat untuk membersihkan pahala yang begitu besar, cuman bayar beras. Ini berarti kemurahan Allah. Jadi kalau sampai ada yang nantang, alah nggak apa-apa, ntar juga zakat fitrah tuh kan, setengah-setengah bolong juga nggak apa-apa lah, ntar juga tinggal fidyah atau ntar tinggal qadha, la ilaha illallah, itu nantang Allah, tidak sesuai dengan sifat rahmat Allah nantinya malah. Wa tu'matan lil masakin, tujuan daripada zakat fitrah adalah memberi makan orang miskin. Faman addaha qabla shalah fahiya zakah makbulah, siapa yang mengeluarkan zakat fitrah sebelum sholat Id, maka itu zakat yang diterima Allah. Wa man addaha ba'da shalah fahiya shadaqah minas shadaqat, siapa yang melaksanakan mengeluarkan zakat fitrah setelah sholat Id, maka itu seperti halnya sodakoh biasa, tidak lagi senilai, tidak lagi tinggi nilainya seperti halnya zakat fitrah. Jadi ada sebahagian yang berkembang, ada hadis palsu berkembang di dunia WhatsApp. Sayyidina Utsman suatu ketika tertinggal zakat fitrah. Ini hadis palsu, jangan serius-serius amat, namanya juga hadis palsu. Nantinya Sayyidina Utsman ketinggalan zakat fitrah. Akhirnya beliau langsung menyesal, terus kemudian bilang kepada Nabi, Nabi, karena saya sudah ketinggalan zakat fitrah, maka saya berikan hamba sahaya saya untuk jihad fisabilillah, untuk jadi wakaf, untuk saya bebaskan saja ini hamba sahaya saya merdekakan. Terus apa jawab Nabi? Hadis palsu ini jangan diterima ini. Kata Nabi, kamu walaupun mengeluarkan 1.000 daripada hamba saya, itu tidak akan cukup untuk setara atau menggantikan zakat fitrah kamu. Kenapa ini hadis palsu? Satu, sahabat seperti Sayyidina Utsman, takkan dia lupa dengan zakat sekedar fitrah, jangankan zakat fitrah. Sayyidina Utsman yang zakatnya sampai berontak-ontak, sekalinya zakat itu sampai beribu-ribu dinar, terus lupa zakat fitrah, kayaknya ini jauh daripada akal sekali. Lagipun waktu zakat fitrah panjang, orang-orang hamba saya sampai mengeluarkan. Masa iya ini menantunya Nabi Sayyidina Utsman radhiyallahu sampai kelupaan zakat fitrah? Ini di luar akal. Satu. Yang kedua, orang kalau ketinggalan zakat fitrah, misalnya kalaulah kelupaan sampai maghrib ternyata belum bayar zakat fitrah, yang diwajibkan apa? Qadha. Keluarkan juga zakat fitrahnya seukuran zakat fitrah. Ngapain sampai memerdekakan hamba? Ini kan hukumnya terlalu awam lah, kayaknya nggak pas banget dengan Sayyidina Utsman. Itu yang saya bilang ini hadis palsu. Kenapa harus diriwayatkan? Ya untuk memberitahu kepalsuannya. Jadi kalau ada orang yang ketinggalan, waktunya keburu habis, maghrib keburu datang, terus kemudian belum bayar zakat fitrah, yang diwajibkan apa? Ya keluarkan aja zakat fitrahnya. Tetap wajib apa enggak? Tetap. Jadi jangan gara-gara ketinggalan waktunya, terus, saya apa ini? Denda, fidyah, enggak ada. Ya keluarkan zakat fitrahnya 2,5 kilogram beras atau 3,5 liter beras atau dengan seharganya. Cukup dengan itu, nggak usah capek-capek jual rumah. Kan ini nggak masuk di akal. Jelas lah
Gimana mau kebayar zakat fitrahnya? Karena yang diwajibkan cuman beras. Kenapa memerdekakan hamba sahaya? Di sini enggak nyambung. Sayyidina Utsman di situ dalam hadis itu enggak nyambung. Maka ini bukan hadis yang diterima. Kemudian permasalahan habis mengenai masalah zakat fitrah. Nanti kalau ada yang ditanyakan dipersilakan. Saya mau masuk ke sholat Id. Babu sholatil Idain. An Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah SAW al-fitru yauma yuftirun nas wal at'a yauma yudhhin nas rawahu Tirmidzi. Yang namanya hari raya Idul Fitri, kata Nabi nih, al-fitru yauma yuftirun nas. Yang namanya hari Idul Fitri itu hari di mana orang banyak semuanya melakukan Idul Fitri. Hari Idul Adha atau Idul Kurban, hari di mana orang banyak melakukan kurban. Apa maksudnya? Kita ini ngikut Idul Fitri itu dengan keputusan nasional. Paham ya Pak kira-kira ya? Sebab Nabi bilangnya yang namanya hari raya Idul Fitri, Idul Adha itu mengikut orang banyak. Bukan ikut pribadi, bukan ikut saya karena dari thariqah apalah nggak tahulah, kita mau fitri duluan. Menurut penerawangan saya kita udah kelihatan hilal. Pemerintah pun dari Sabang sampai Merauke nggak ngelihat. Terus kemudian dia menurut perhitungan kami ini udah kelihatan. La ilaha illallah. Al fitru yauma yuftirun nas. Ikut orang banyak, kenapa repot? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ngikut Rasulullah tuh begitu. Sampai ketika ada nama tabi'in namanya Quraib, bukan Qurab. Ini Quraib. Ketika Sayyidina Quraib ini datang ke Madinah, Quraib ini dari Syam. Di Syam itu gubernurnya Sayyidina Muawiyah. Di Syam itu pada hari Jumat sudah terlihat hilal. Hari Raya Idul Fitri. Terus kemudian Quraib ini datang ke Madinah pada hari pada hari Jumat sore. Jadi kata ketika itu beliau bilang di Syam sudah kelihatan hilal. Di Syam sudah kelihatan hilal. Terus kata beliau berkata kepada Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Abbas, Kiai kok di sini di Madinah kenapa belum buka? Kenapa belum membatalkan puasa atau belum lebaran? Jadi kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, enggak bisa. Kami ikut seperti orang kebanyakan di negeri kami, di Madinah maksudnya. Karena di Madinah belum kelihatan, maka kami enggak bisa ikut-ikutan Syam. Karena beda matla', beda sudut pandang hilalnya. Jadi kalau sudah beda belahan buminya, nggak bisa ikut-ikutan di sana. Tapi di Amerika udah kelihatan. Ya udah, sono pergi ke Amerika kalau mau lebaran. Gitu lebih kurang. Di Indonesia belum kelihatan. Ya sudah, berarti ikuti apa yang di Indonesia. Begitu lebih kurang fatwa daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas, kata beliau, hakadza amarona Rasulullah SAW. Beginilah yang diperintahkan kepada kami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jelas standarnya, dah ikut ajalah sidang itsbat. Jadi nggak perlu capek-capek ataupun juga hitung-hitung ataupun juga gimana-gimana, kecuali kalau antum ikut bahagian daripada tim hisab, bukan hisab ini, itu tim hisab juga itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa an Abi Umair ibni Anas ibni Malik radhiyallahu anhuma an umumatillahu minas sahaba anna raqban ja'u. Dari anaknya Sayyidina Anas bin Malik, beliau meriwayatkan dari pamannya, dan pamannya adalah sahabat Nabi. Ada satu kumpulan, ada satu rombongan pernah suatu kali datang ke Madinah. Fasyahidu annahum ra'awul hilal bil ams. Kumpulan rombongan ini datang ke Madinah bilang, kami bersaksi kemarin kami sudah melihat hilal. Kemarin kami sudah melihat hilal tanggal 1 Syawal kemarin. Tapi karena perjalanan jadi belum melaksanakan sholat Id, perjalanan ke Madinah. Maka Nabi SAW an yuftiru idza asbahu an yaghdu ila musallahum. Maka Nabi memerintahkan mereka untuk mereka boleh berbuka membatalkan puasanya
Dan hari kedua Syawalnya Nabi perintahkan untuk sholat id. Jadi sholat idnya itu tanggal 2 Syawalnya. Tanggal 1 karena perjalanan sehingga belum sempat melaksanakan sholat id, Nabi suruh apa? Qadha. Oh berarti sholat itu boleh diqadha ya? Boleh. Karena sholat id itu sholat yang memiliki waktu. Di dalam mazhab Syafi'i pun demikian. Kalau sholat sunnah yang memiliki waktu, itu sunnah untuk diqadha kalau ketinggalan. Bapak biasa sholat sunnah fajar, sholat sunnah qobliyah subuh tadi misalnya. Terus datang ke sini udah qomat, mungkin kesiangan, WC kelamaan apa segala macam. Datang ke sini sudah selesai, udah masuk waktu sholat subuh. Bapak boleh nanti setelah duha qadha boleh. Habis sholat subuh langsung sholat itu bukan qadha, boleh malah. Nanti seketika duha ini untuk menjaga istiqomah. Kalau nggak kayak gitu kita nggak bisa istiqomah dalam amalan. Kita bisa istiqomah kalau ada yang namanya qadha. Biasa sholat tahajud. Suatu ketika mungkin capek, mungkin apa tidur kemalaman, akhirnya bablas sampai subuh. Maka besoknya ketika duha qadha, jangan nggak diqadha. Kalau udah lepas nggak diqadha, nggak bakal bisa istiqomah. Nabi SAW idza fatahu qiyamul lail, kalau Nabi idza ghalabat ainah, kalau Nabi terlalu ngantuk sekali mata beliau sampai enggak sempat tahajud, shalla fid duha fintai asyara rakaah, beliau sholat duhanya 12 rakaat, 4 rakaat buat duha, 8 rakaat buat tahajud. Ini namanya qadha. Jadi sholat id juga begitu. Ketika sholat id pada hari pertama mungkin macam-macam enggak sempat, maka sunnah untuk mengqadha pada hari berikutnya. Kalaulah sholat qadhanya ba'da zuhur boleh enggak? Boleh. Paham ya Pak ya? Qadha itu enggak terikat waktu. Pokoknya kalau mau qadha boleh di waktu-waktu yang haram sekalipun boleh. Waktu-waktu yang dilarang sholat, setelah subuh, setelah asar, ketika matahari tepat di atas langit sebelum zuhur, ataupun juga ketika matahari baru terbit sampai seukuran tombak, itu boleh untuk sholat qadha, walaupun sholat qadhanya sunnah. Tapi kalau sholat sunnah yang memiliki sebab, nggak ada ceritanya qadha. Misalnya sholat sunnah istisqa, minta hujan. Kemarin ente sholat istisqa nggak? Enggak. Sekarang udah hujan deras, ya udah saya qadha sholat istisqa. Enggak ada, karena itu sholat yang memiliki sebab, bukan waktu. Atau kemarin nggak sholat gerhana, karena baru dengar sekarang mau sholat gerhana, akhirnya sekarang sholat gerhananya mana? Ya kemarin, nggak bisa, nggak disunahkan qadha. Jelas ya. Terus kemudian karena Rasulullah SAW ini nanti dipraktekkan, la yaqdu yaumal fitri hatta yakula tamarat, sunnah. Nabi SAW tidaklah pergi untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, melainkan beliau sudah makan terlebih dahulu. Makannya makan apa? Kurma. Lontongnya habis, dengan apalah macam-macam, kuenya udah tinggal setengah toples. Nah, ini hanya untuk memastikan. Nabi kenapa makan? Di antaranya agar memastikan bahwa hari ini sudah tidak lagi berpuasa. Jadi tujuannya itu. Karena biasanya tiap hari kan nggak sarapan. Maka sekarang sarapan dulu, walaupun hanya dengan beberapa kurma, itu sunnahnya. Ya kalau Bapak mau makan lontongnya dulu, ketupatnya dulu, ketopraknya dulu, ya itu terserah. Yang jelas sunnahnya adalah kurma. Ya makan pun juga kalau diniatkan sunnah akan mendapatkan pahala sunnah. Kemudian sedangkan walayat am yaumal adha hatta yusalla, dalam riwayat lain hatta yusalli, Nabi itu enggak makan kalau pada hari raya Idul Adha, enggak sarapan dulu. Karena kalau hari raya Idul Adha itu lebih ingin mempercepat sholat. Tujuannya biar cepat-cepat disembelih. Nanti setelah pulang daripada hari raya, daripada sholat Idul Adha, barulah Nabi makan ati kambing. Hatinya yang dimakan, kabid. Yang dimakan Nabi adalah hati hewan kurbannya. Itu setelah sholat Id.
Nah, sedangkan kalau sholat Idul Fitri makan dulu, sarapan dulu, walaupun dengan kurma, itu tujuannya juga untuk menambah masa. Biar orang yang belum zakat fitrah bisa zakat fitrah. Jadi waktunya agak lambatin daripada Idul Adha. Kalau Idul Adha agak dicepetin, tapi kalau Idul Fitri agak dilambatkan karena memberi kesempatan untuk orang-orang yang belum bayar zakat fitrah. Tadi kita zakat fitrah itu boleh dari 1 Ramadan, betul. Paling afdol itu ketika kita keluar rumah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, itu paling afdolnya mengeluarkan zakat fitri. Tapi gimana, amil-amil udah pada tutup, konter-konter udah nggak ada yang buka, orang pada persiapan sholat, termasuk juga DKM-nya lagi beres-beres masjid ataupun lagi takbiran, orang juga udah pada dibagi-bagiin, terus kita mau melaksanakan yang afdol, nggak jadi masalah, bagi aja secara langsung ke orang miskin, orang fakir yang kita kenal. Jadi ini bukan tanpa alasan. Kadang-kadang sebahagian orang-orang yang mendapatkan zakat fitrah di awal, mereka gunakan zakat fitrahnya buat beli baju, buat beli apa, akhirnya habis duitnya, nggak ada makanan di hari raya. Ini akhirnya juga mendapatkan manfaat kalau kita keluarkannya sesaat sebelum berangkat ke sholat. Kemudian Nabi SAW kata Sayyidatuna Ummu Atiyah radhiyallahu anha, qalat umirna an nukhrijal awatik, kami perempuan diperintahkan untuk menyuruh keluar al-awatik, perempuan-perempuan muda. Masya Allah, ini perempuan-perempuan, pemudi-pemudi, gadis-gadis, wal huyyad, wanita-wanita haid fil aidain, ketika sholat Idul Fitri, Idul Adha. Yang muda, yang tua, yang haid, yang suci, sama Nabi semuanya suruh turun, suruh datang ke pelaksanaan sholat Id. Tapi yashhadnal khair, apa tujuannya? Tujuan mereka yang perempuan-perempuan yang biasa zawatil khudur, yang biasanya di balik-balik tirai, yang biasanya jarang dilihat oleh lelaki, tapi kemudian ketika Id mereka disuruh untuk keluar. Tapi dikomentari oleh ulama, keluarnya pun juga harus penuh adab, bukannya jadi malah peragaan busana ataupun ini pameran fashion Islami. Ketika keluar daripada rumah, mukenanya warna-warni, tralala trilili, ada yang pakai baju lebaran, pakai apa macam-macam lah. Itu nggak betul. Jadi ketika keluarnya ini kan banyak mata yang menyorot, banyak pandangan mata yang melihat. Baiknya keluarnya nggak dandan, bahkan jangan pakai minyak wangi. Ini kalau perempuan sampai begitu dijaga. Kalau nggak bisa kayak gitu, sama ulama udah mendingan gak usah keluar, daripada nanti malah buat fitnah. Ini yang bagus. Jadi kalau mau keluar, usahakan tidak menor, tidak dandan, apalagi sengaja untuk menarik perhatian. La ilaha illallah, warnanya merah sendiri, terang, bibirnya merah, mukenanya merah, persis kayak kuntilanak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kuntilanak merah. La ilaha illallah. Nah, itu untuk menarik perhatian. Nggak boleh. Itu fitnah namanya. Itu yang disebut dengan fitnah. Nabi SAW katakan, idza marratil mar'ah ala qaumin, idza sta'taratil mar'ah wa marrat ala qaumin, kalau perempuan pakai minyak wangi, terus kemudian dia sengaja lewat di depan orang-orang laki-laki, liyajiduri haha, sengaja lewat depan laki-laki agar mereka keciuman wanginya, biar keciuman wanginya, fahiya zaniyah, maka dia termasuk pezina kata Nabi. Minyak wangi doang Pak, gimana dengan auratnya? Gimana dengan pahanya? La ilaha illallah, itu baru minyak wanginya. Nabi katakan fahiya kadza wa kadza aizaniyah, dia itu pezina tapi semi zina lah. Innalillahi wa rajiun. Allahu akbar. Terus kemudian tujuannya mereka datang ke sana tuh apa? Kan saya lagi haid, kan saya lagi datang bulan,
kan saya lagi uzur, yashhadnal khair wa da'watal muslimin. Ini penting. Untuk hadir kebaikan. Kebaikan ini maksud dengar khutbah. Kalaulah mereka enggak sholat, wa ya'tazil al-huyat al-musalla. Orang-orang yang sedang haid nanti di tepi-tepi tempat sholatnya, di pinggir-pinggirnya, menyingkir, jangan memutus shaf. Jelas ya, jangan duduk tengah-tengah, sudahnya main handphone lagi. Untuk apa datang kalau begitu? Mendingan gak usah datang. Tujuannya Nabi suruh mereka keluar semuanya. Sampai di satu hadis ada perempuan yang gak bisa keluar. Saya udah gak punya kerudung Nabi, belum ada kerudungnya. Nabi bilang litu'irha ukhtuha. Hendaknya saudari perempuannya atau temannya atau tetangganya minjemin khimar, kerudungnya, pinjemin dulu untuk datang ke khutbah. Jadi tujuannya mereka ini buat dengerin khutbah. Kadang-kadang perempuan, kan bapak mah nggak ngelihat, saya kan jadi khotib, baru jadinya ngelihat ke belakang. La ilaha illallah, mama udah gelar, udah ngelipat, sebagian ada yang udah nggak tahu malu, udah pergi lagi. Allahu Akbar. Justru datang tuh bukan semata buat sholat. Yashhadnal khair wa da'watal muslimin. Mereka itu disuruh datang untuk menyaksikan kebaikan, yaitu khutbahnya, dengerin khutbahnya. Yang kedua, ikut doa bersama. Ini ada yang doa imamnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kan lagi terkumpul, yang kecil, yang besar, yang soleh, setengah soleh, yang fasik, datang semuanya. Di sini berkumpul berani maknanya ijabah dari Allah Jalla wa'ala turun. Di sini berarti pertolongan dari Allah turun, keberkahan dari Allah turun. Terus kemudian lari dia, belum selesai khutbah, baru juga doa. Alhamdulillah, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Apa yang dilakukan? Kabur, beres-beres korannya dilipat-lipat, mau dikumpulin, mau dikiloin. Ada yang udah, aduh ini belum matang nih ketupatnya, kayaknya dikit lagi, udah macam-macam. Allahu Akbar. Ini sudah lari daripada tujuan. Daripada tujuan datang untuk salat Id, diantaranya untuk mengaminkan doa bersama. Maka kalaulah nggak ada dalil yang menurut kita bisa untuk mengaminkan doanya imam, setidaknya ini jadi dalil yang jadi sahih. Ketika Id, imamnya doa, khotibnya doa, jangan kabur, itu maksudnya. Ini kadang-kadang sholat biasa, sholat fardu, imamnya udah bagus dah doa Bismillahirrahmanirrahim, kabur lagi, udah kayak nggak butuh doa aja, kesalahan. Itu mah doanya imam masih setengah soleh lagi, aneh lebih soleh lagi, la ilaha illallah. Nggak sopan saat ketika orang lagi doa terus kita kabur, nggak sopan itu. Seakan-akan kita nggak butuh doa orang-orang banyak. Mungkin aja di antara ini ada yang dilihat dari khusyuknya, ini dilihat sama Allah daripada sisi ikhlasnya, yang ini dari tawadhu'nya, yang ini dari kedermawanannya, yang ini dari sholatnya. Mungkin saja dari kebaikan-kebaikan yang terkumpul sehingga membuat ijabah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kabur waktu imam lagi doa. Apalagi doanya nggak sungguh-sungguh. Amin. Biar imamnya cepat sedikit. Allahu Akbar. Ini kan nggak beradab itu. Jadi tujuannya mereka semua disuruh datang untuk mendengarkan khutbah dan doa bersama. Alhamdulillah, ini pertemuan kita terakhir di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu yang manfaat dunia akhirat. Kalau ada pertanyaan dipersilakan Bapak, ada? Kalau nggak ada alhamdulillah. Oh iya, silakan Abang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Ustaz ke tadi tentang kodok mengkodok itu tadi, kalau sholat sunnah yang dikodok itu pahalanya bagaimana? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Untuk pahala yang dikodok, jika melewatinya atau meninggalkan sholat sunnah kodok tersebut karena ada uzur, ada alasan, karena mungkin terlalu capek, mungkin apa, maka pahalanya sama persis seperti dilaksanakannya di waktu yang tepat. Dari mana? Rasulullah SAW katakan, man nama an hizbihi, siapa au nasiyahu, siapa
siapa yang tertidur dari bacaan wiridnya di malam hari, hizib namanya, ataupun kelupaan, belum sempat baca wirid-wiridnya, wirid-wirid zikir-zikirnya, atau juga sholat sunnahnya di malam hari, faqara'ahu ma baina sholati subhi wa dhuhri, kemudian dia bacanya pada pagi hari antara sholat subuh dan zuhur, kutibalahu faka'annama qara'ahu fi waqtih au kama qala Nabi SAW, maka dicatat oleh Allah sama seperti dia melakukan pada malam hari, artinya pahalanya sama. Nah, kalau ada udzur, kalau sengaja ntar juga bisa dikodok. Nah, yang kayak gini ini misalnya sholat tahajud, bangun tahajud, duh, ntar juga bisa dikodok, ntar aja sholat duha. Nah ini ya dikit lah, kurang lah sedikit dari pahalanya jelas berkurang. Yang lain ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait zakat fitrah, kan sekarang banyak sekali messenger WhatsApp itu broadcast mengatasnamakan yayasan-yayasan atau abang amil zakat untuk bisa transfer untuk zakat fitrah. Nah, untuk zakat fitrah via transfer itu bagaimana? Dan kalau tadi melihat keutamaan untuk zakat fitrah dibayarkan sebelum khotib naik mimbar, itu kalau diakalin gitu ya, untuk mendapatkan keutamaan itu kan bisa kita via transfer. Nah itu bagaimana hukumnya, Bib? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau zakat fitrah transfer bagaimana? Sesuai dengan bagaimana perbedaan pendapat ulama tadi mengenai apakah boleh zakat fitrah itu dengan duit atau tidak. Berarti kalau ikut pendapat, apalagi sudah difatwakan nasional, ikut pendapat yang memperbolehkan dengan uang, maka transfer pun juga nggak jadi masalah, karena transfer itu sebenarnya wakil, kita mewakilkan bank untuk membayarkan zakat fitrah. Itu nggak jadi masalah, sama aja kayak kita nyuruh amil atau nyuruh DKM masjid, ini duit dari saya tolong kamu yang bagiin, sama saja sebenarnya, nggak jadi masalah. Jadi dengan cara mengakalinya sesaat sebelum imam naik khotib nih khutbah, terus kita transfer ke yayasan atau kemana atau ke orang yang kita anggap membutuhkan, kita transfer zakat fitrah. Apakah itu dapat pahala yang paling afdol juga? Iya, sama, itu makin seneng, apalagi ke khotibnya. Tapi naudzubillah ya, jangan ngasih khotib ataupun ulama zakat fitrah, itu terlalu menghinakan. Ustadz, ini zakatnya Allahu Akbar, zakat itu kotoran manusia, zakat itu ya ini maksudnya, makanya ahlul bait itu nggak boleh dapat zakat. Ini Ustadz, ini maaf zakat fitrah sedikit, Allahu Akbar, udahnya sedikit lagi, la ilaha illallah, tambah menghinakan pula. Jadi jangan ngasih zakat itu ke ustadz, jangan. Nitip iya gitu ya, hadiah boleh, tapi kalau zakat janganlah, kecuali memang ustadznya yang minta, itu mah ya nggak tahu diri lah kuliah. Ya silakan. Oh ternyata banyak, ini hari terakhir, anak kira udah liburan, udah suasana lebaran kan. Silakan. Sekarang kan hampir semua masjid menerima penerimaan zakat fitrah. Nah itu apa boleh sebagian itu diambil oleh si masjid untuk operasional atau pembangunan gitu. Allahu Akbar. Ya, zakat fitrah dipakai buat pembangunan atau operasional masjid. Jadi kalau dalam Al-Quran innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakina, orang zakat itu hanya boleh untuk fakir, miskin, kemudian ibnu sabil, kemudian dengan amilina amil, ataupun mu'alaf, ataupun juga hamba sahaya mukatab, ataupun juga fisabilillah, atau ghorimin, orang yang berutang. Hanya 8 asnaf golongan ini saja yang boleh mendapatkan zakat fitrah. Itu pun masih perbedaan pendapat ulama. Sebagian ulama itu memperbolehkan zakat fitrah hanya untuk fakir miskin, bas, selesai. Fisabilillah nggak boleh dikasih zakat fitrah. Ini sampai saking ketatnya itu zakat fitrah. Memang benar-benar tujuan Nabi aghnuhum anit tolab, suruh mereka agar orang-orang anit tawaf, agar orang-orang miskin dan fakir ketika hari raya itu nggak ada yang minta-minta. Kalau fisabilillah itu nggak perlu minta-minta. Kalau untuk orang yang ghorimin pun juga nggak minta-minta. Yang minta-minta tuh fakir miskin.
Dari sanalah akhirnya dikhususkan zakat fitrah khusus untuk fakir miskin terlebih dahulu, enggak kepada asnaf yang lain. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, yang terkuat dalam mazhab Syafi'i, sama seperti 8 golongan pada zakat-zakat yang lainnya. Sedangkan masjid ini tidak termasuk dari 8 golongan manapun, bahkan termasuk fisabilillah itu juga tidak ikut kepada yang terkuat. Jadi sangat-sangat amat lemah, apalagi kalau tujuan daripada zakat fitrah itu tu'matan lil masakin, memberi makan orang miskin. Itu jelas Nabi sendiri yang mengasih ilat, yang memberikan sebab kenapa zakat fitrah itu diwajibkan, tu'matan lil masakin, untuk ngasih makan ke orang miskin, bukan memperbesar bangunan masjid, apalagi pondok pesantren atau buat beli mobil kiainya. La ilaha illallah, haram, gak boleh, wajib ganti nanti DKM-nya mana yang dipakai. Kalau memang dipakai juga buat operasional ataupun juga buat pembangunan masjid, uang yang dipakai dari zakat fitrah tersebut wajib diganti dan disalurkan kepada fakir dan miskin. Terus sedikit lagi ya. Bagaimana kalau kami para akhwat sholat berjamaah, sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha imamnya juga akhwat, apakah wajib kami ada khutbah? Enggak, khutbah itu juga sebenarnya sunnah. Cuman kalau kita bilang sunnah, akhirnya jadi ya sunnah inilah, jadi nggak usah dengerin khutbah lah, udah langsung kabur aja. Ya enggak juga begitu. Jadi kalau sekarang kalau sesama akhwat terus mau bikin jamaah, terus kemudian imamnya juga akhwat, jelas nggak ada khutbah, nggak ada yang namanya khotibah. Ada khotib laki-laki, ada khotibah lagi, oh megang tongkat lagi dengan perkasanya, la ilaha illallah. Enggak. Kalau perempuan dia jadinya hanya mau izoh, gantilah kalau enggak khutbah pun hanya sekedar nasihat. Jadi baiknya walaupun sesama akhwat, tetap yang jadi imam Pak Khotib, bukan Bu Khotib. Mana Pak Khotib? Oh enggak ada nih. Bukan Bu Khotib. Nah, jadi yang tetap bapak-bapak maksudnya yang jadi imam agar bisa dapat sunnah khutbah. Kalau enggak ada khutbah pun pakainya hanya mau izoh atau nasihat, tapi tetap tidak sesempurna dengan khutbah. Apa bedanya? Bedanya rukun. Jadi kalau mau izoh nggak perlu pakai hamdulillah, sholawat, hanya sekedar nasihat biasa pun juga sudah jadi mau izoh atau nasihat. Pak. Oh, mic-nya udah kesana. Dia diambil. Mau nanya terkait tadi perbedaan dua pendapat masalah zakat bisa dengan uang atau dengan makanan, tapi ada yang berpendapat dan mungkin sangat memaksakan bahwa zakat dengan uang itu haram. Nah, itu menyikapi seperti apa, Ustaz? Bib, satu lagi Bib, boleh? Sama masalah amilin. Amilin ini ada dua persepsi. Jadi amilin yang dimaksud adalah amilin yang ditetapkan oleh pemerintah yang ada SK, itu yang mendapatkan hak untuk 8 asnaf tadi. Kalau amilin yang hanya di DKM tersebut itu tidak termasuk. Itu mohon penjelasan Bib. Makasih. Ya, yang pertama, ada orang yang terlalu ekstrim. Setiap zaman dan masa itu pasti ada yang ekstrim, pasti. Sampai pokoknya yang namanya zakat pakai uang itu haram. Satu, orang yang semacam ini kurang piknik. Dia kurang berpengalaman ataupun gak baca yang lain. Memang kata Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, idza tasa'al ufuq, idza tasa'a ilmu rajul qalla i'tiraduh. Kalau orang makin banyak baca, makin banyak pengetahuannya, makin banyak tahu perbedaan pendapat, dia akan sedikit komplain, akan sedikit enggak bentar-bentar komplain, bentar-bentar komplain. Ini biasanya kurang piknik tadi, piknik itu piknik ilmu. Jadi akhirnya kurang ada bahsul masail. Pokoknya apa yang di kitab ya harus begini. Itu tidak betul. Jadi mengharamkan sesuatu yang padahal itu perbedaan pendapat ulama. Namun kalau dia katakan ini haram, enggak boleh, enggak sah, menurut mazhab Syafi'i itu enggak jadi masalah, memang benar. Itu nggak jadi masalah. Jadi kalau dia bilang haram mutlak, nggak sah tuh semuanya yang ngeluarin pakai duit. Berapa banyak dia menjatuhkan orang masuk ke dalam neraka?
Dikira surga tuh terlalu sempit apa buat dia doang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak boleh kayak gitu. Karena umat ini macam-macam, apalagi perbedaan juga masih terbuka, maka pun kita harus legowo. Jadi gimana kita menyikapinya? Diemin aja, biarin aja biar. Jadi beliau dengan pendapatnya seperti itu, ya ala kulli beliau aja sendiri, enggak jadi masalah. Toh juga sudah difatwakan oleh MUI juga dengan NU. Terus kemudian yang kedua mengenai amilin. Nah, ini ikut PMA, putusan Menteri Agama, karena memang di dalam kitab-kitab fikih yang namanya amil itu adalah orang yang memang dilantik oleh amir, oleh pimpinan negara. Nah, dari keputusan Menteri Agama untuk menjadi amil yang sah itu harus dapat surat rekomendasi dari KUA setempat. Jadi tingkatannya kecamatan. Jadi nggak perlu repot dan prosesnya nggak terlalu susah. Dari masjid tulis nama-nama yang mau jadi amil, sampaikan ke KUA, disetujui KUA, selesai. Jadi nggak perlu pakai SK resmi, disumpah dulu. Itu pelantikan gubernur, itu pelantikan presiden. Nggak perlu. Cukup datang ke KUA dengan membawa keterangan bahwa ini dari masjid apa, kami ini sebagai amilnya, maka sudah boleh mendapatkan hak sebagai amil gitu. Tapi kalau nggak yang kayak gitu, biasanya ada tim hore, jarang ke masjid. Tapi ketika sudah datangnya waktu kurban, waktu pembagian zakat fitrah, kok dia paling semangat, bungkus-bungkusin, Anda bantuin ya? Oh iya gak Anda bantuin, gaya benar. Nah ini yang kayak gini nih, orang-orang kayak gini nih gimana nih tim hore kayak gini nih? Nah mereka boleh dijadikan dianggap sebagai pegawai masjid. Kalau mereka membantu kerjaan masjid, maka boleh digaji dari operasional masjid. Nah dikasih tapi secukupnya yang memang layak buat mereka. Kalau mereka dapat fitrah pun atas nama fakir miskin, berarti ini anggap aja husnuzon, mereka ini fakir miskin gitu ya, husnuzon itu yang namanya. Itu caranya ya. Terakhir ya kasihan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Beb, tentang wanita haid yang mengikuti sholat Idul Fitri tadi, apakah dia boleh kan ikut sholat di pinggir? Nah, ikut sholat? Nggak ikut sholat? Hadir. Nggak ikut berarti sholat, hadir duduk manis saja ya Ustaz ya? Oke Beb, itu aja yang ditanyakan Beb. Mana pertanyaannya ini? Pertanyaannya tadi udah terjawab, berarti dia nggak boleh sholat, jadi duduk manis saja. Ya, duduk aja. Nggak boleh baca handphone. Jangan manis-manis. Ya, nggak boleh main handphone, nggak boleh. Enggak, jangan main handphone. Kalau main handphone di rumah aja, udah nggak usah keluar kalau begitu mau main handphone mah. Udah cukupnya. Ya, silakan. Oh ini Bapak ini udah megang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Habib, tadi berkaitan tentang zakat yang tidak diperbolehkan, seolah-olah membeli beras di panitia kemudian dijakati lagi di situ, itu kan tidak diperbolehkan ya? Bukan. Berasnya yang beras dari orang, berat zakat dari orang dijual lagi, itu yang nggak boleh. Oh gitu. Soalnya di tempat kami seperti itu. Bagaimana zakatnya dari beli beras? Beli beras dulu, kemudian dijakati di situ. Nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Yang nggak boleh beras zakat dari orang kan dikasih tuh. Terus itu yang dijual. Jelas nggak boleh, orang amil nggak punya hak untuk menjual kok jual beras zakat orang. Nah, tapi kalau saya bilang tadi, amil menyediakan beras 1 karung, 2 karung misalnya, setiap ada yang beli, jual ke dia, baru nanti dizakatin. Nah itu bagus malah, nggak jadi masalah. Terakhir, ini benar-benar terakhir ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait penyaluran zakat fitrah, saya tertarik ngobrolin itu. Makanya gini, pada saat tahun lalu kebetulan kan lagi ramenya distribusi beras ya. Nah kami itu dari amil pada saat mendistribusikan zakat fitrah ke fakir miskin itu ngomongnya gini bahasanya, beras lagi beras kami menumpuk gitu. Nah apakah boleh pada saat kita distribusi itu survei dulu ke fakir miskin yang biasa menerima sehingga tepat gitu, karena berkali-kali ada kejadian-kejadian pada saat pendistribusian selalu ada bahasa itu di masyarakat. Emang kita kan kalau udah memberi aja gitu. Apakah boleh menjadi amil yang cerdas? Tanya dulu baru kita salurkan gitu. Itu aja sih pertanyaan. Maksudnya mendata beras yang dia miliki? Bukan, maksudnya kalau emang dia butuhnya uang berarti uang yang disalurkan. Kalau emang butuhnya beras ya beras gitu. Tapi amilnya megang duit gak?
Ntar duitnya mau ngasih, saya belutnya duit, ayo. Mamilah punya duit gak dulu, megang duit gak? Kalau memang ada duitnya, bagus kayak gitu memang. Lebih bagus kayak gitu. Apa Bang Rusli tadi? Melengkapi? Boleh nggak kalau diambil itu produknya beras, dijual dulu jadi uang? Jual Ini dulu masalah. berasnya, baru dibagikan ke ini, apa boleh? Sementara yang menyerahkan itu, dia pengen abdol, pengen beras gitu. Tapi sama panitia diuangkan. Ya, mungkin kayak begitu mungkin. Nah, ini lebih jelas ini kan. Panitia dapat beras terlalu banyak. Sedangkan orang-orang mereka yang berhak mendapatkan zakatnya itu pengennya duit. Boleh nggak panitia tuh jual aja berasnya, jadiin duitnya? Jelas tidak boleh karena itu zakat, karena itu beras milik pemberi zakat dan panitia hanya sebagai wakil penyalur, bukan wakil penjual, bukan wakil untuk menjualkan. Jadi wakil itu harus sesuai dengan akad wakalahnya, akad wakilnya. Kalau diwakilkan buat menyalurkan, semata-mata menyalurkan. Kalau diwakilkan untuk menjualkan, ya semata-mata menjualkan. Jadi tergantung kepada akad dari orang yang memiliki beras tersebut. Sekarang dia jelas ngasih-ngasih sudah diserahkan ke amil itu untuk diserahkan. Nah, kecuali beda tadi yang Bapak Mas saya kira ada beras, ada duit. Terus kemudian orang-orang maunya beras lagi, pengennya duit misalnya kayak gitu. Daripada capek-capek mendata, ini kan satu sebenarnya mereka ini bisa saja nanti kalau mau begini, mungkin ada tokek beras, apa tokek beras kita sebut tokek, bos beras misalnya tokei, bukan tokek ini yang nempel itu bukan. Ada bos beras misalnya mau nampung, ayo yang mau jual berasnya ke saya silakan, tapi setelah diserahkan ke fakir miskin, nah ini boleh. Jadi misalnya dia maunya duit, tapi yang jual setelah diterima oleh si fakir miskin. Jadi nggak boleh panitia berinisiatif terus kemudian dijual oleh panitia, itu tidak diperbolehkan. Nanti setelah dia terima, penerimaan kontar penjualan beras, nah itu agak dibeli, agak murah jadinya, itu ya silakan, itu udah antara mereka, antara penjual dengan pembeli, di situ diperbolehkan. Kalau biar nggak capek-capek mendata, duitnya dibagi secara rata, beras plus fulus, gitu caranya. Jadi bukan panitia berinisiatif berasnya dijual. Kalau memang punya, ada orang yang mengeluarkan uang, uangnya itu dimasukkan dalam beras. Ada uangnya kok Pak, cari aja begitu misalnya, ataupun bagaimanalah biar dapatnya berasnya juga, ya uangnya juga. Hadza wabillahi taufik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.